Bayangkan suatu hari saya dipercaya menjadi seorang HR manager di sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat. Setiap bulan perusahaan berhasil mencapai target yang lebih tinggi, teknologi terus berkembang, proses bisnis semakin digital, dan persaingan industri menjadi semakin ketat. Di balik semua pencapaian tersebut, saya mulai melihat sesuatu yang terlihat oleh banyak orang. Produktivitas mulai menurun, semangat kerja karyawan perlahan berkurang, bahkan angka pengunduran diri karyawan semakin meningkat. Sebagai HR manager, saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah masalahnya terletak pada strategi perusahaan, ataukah cara kita mengelola manusia di dalam organisasi yang perlu diperbaiki? Awalnya saya mengira persoalan utama organisasi hanyalah target bisnis dan keuntungan perusahaan. Namun setelah membaca berbagai keluhan tersebut, saya menyadari bahwa masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Karyawan tidak hanya menginginkan gaji dan fasilitas yang layak, mereka juga ingin dihargai, didengarkan, diperlakukan secara adil, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Saat itulah saya memahami bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh teknologi ataupun strategi bisnis, tetapi juga oleh bagaimana manusia diperlakukan di dalam organisasi tersebut. Saya kemudian mulai menganalisis berbagai penyebab dari permasalahan tersebut. Saat ini, organisasi menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Digitalisasi mengubah cara bekerja. Artificial intelligence mulai mengambil alih berbagai pekerjaan administratif. Persaingan global menuntut perusahaan bergerak semakin cepat. Akibatnya, banyak organisasi terlalu berfokus pada pencapaian target, efisiensi, dan produktivitas. Namun tanpa disadari, aspek kemanusiaan mulai terabaikan. Saya kemudian bertanya kepada diri sendiri, apakah ada pendekatan yang mampu menjaga produktivitas perusahaan tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan? Sebagai mahasiswa Universitas Pancasila, saya teringat bahwa bangsa Indonesia memiliki pedoman yang sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu nilai-nilai Pancasila. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah membangun kembali kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Dari berbagai keluhan yang saya terima, saya menyadari bahwa banyak karyawan mulai kehilangan kepercayaan karena merasa proses promosi dan penilaian kinerja belum berjalan sesuai dan transparan. Sebagai HR manager, saya memulai perubahan dengan menerapkan nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengelolaan SDM, nilai tersebut diwujudkan melalui integritas, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam setiap kebijakannya. Oleh karena itu, saya memastikan proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kompetensi, penilaian kinerja menggunakan indikator yang jelas, serta promosi diberikan berdasarkan prestasi, bukan kedekatan. Ketika organisasi menjunjung integritas, kepercayaan karyawan akan tumbuh kembali. Setelah kepercayaan mulai terbentuk, saya menemukan tantangan lain. Beberapa karyawan sering lembur, tampak kelelahan, dan mulai kehilangan motivasi. Saya menyadari bahwa perusahaan tidak hanya mengejar target tanpa memperhatikan kondisi orang-orang bekerja di dalamnya. Nilai sila kedua ini mengingatkan saya bahwa setiap karyawan adalah manusia yang memiliki martabat, potensi, dan kebutuhan untuk berkembang. Karena itu, saya mulai memperbaiki lingkungan kerja melalui program pelatihan, coaching evaluasi beban kerja, serta komunikasi yang lebih terbuka agar kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Ketika karyawan merasa dihargai sebagai manusia, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya. Perubahan mulai terlihat, namun saya masih menemukan hambatan lain. Antara divisi sering bekerja sendiri-sendiri, sehingga koordinasi menjadi kurang efektif. Ketika muncul masalah, masing-masing lebih sibuk mencari siapa yang salah daripada mencari solusi bersama. Saya kemudian menerapkan nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan membangun budaya kolaborasi, saya mengadakan forum lintas divisi, mendorong kerjasama dalam setiap proyek, dan menanamkan bahwa keberhasilan perusahaan itu merupakan hasil kerja seluruh tim, bukan hanya satu bagian. Ketika setiap orang merasa menjadi bagian dari tujuan yang sama, komunikasi menjadi lebih baik, konflik berkurang, dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Meskipun kerjasama sudah mulai terbangun, masih ada satu hal yang sering disampaikan karyawan, yaitu mereka merasa pendapatnya jarang didengar. Saya memahami bahwa keputusan yang baik tidak cukup hanya berasal dari pimpinan, tetapi juga harus mempertimbangkan suara karyawan. Oleh karena itu, saya menerapkan nilai sila keempat dengan membangun forum komunikasi rutin antara manajemen dan karyawannya. Melalui diskusi ini, sesi umpan balik, dan survei kepuasan, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide maupun kritik secara terbuka. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang,
keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana dan lebih mudah diterima oleh seluruh anggota organisasi. Baik, langkah terakhir yang saya lakukan adalah memastikan bahwa setiap karyawan itu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Saya ingin menghilangkan anggapan bahwa promosi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Berlandaskan sila kelima, saya menerapkan sistem menit, yaitu setiap keputusan mengenai promosi, penghargaan, maupun pelatihan didasarkan pada kompetensi kinerja, bukan hubungan pribadi. Saya juga membuka kesempatan pengembangan diri bagi seluruh karyawan agar setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan potensinya. Ketika keadilan benar-benar dirasakan, kepercayaan, loyalitas, dan semangat kerja akan tumbuh dengan sendirinya. Setelah menerapkan berbagai perubahan tersebut, saya menyadari bahwa langkah-langkah yang saya lakukan itu ternyata selaras dengan berbagai konsep yang telah dipelajari dalam mata kuliah pengelolaan SDM berkarakter Pancasila. Pertama-tama, Value-Based Human Resource Management mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga berlandaskan nilai. Dalam video ini, nilai tersebut saya terapkan melalui 5 sila Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijakan SDM. Kedua, ethical leadership menentukan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang etis. Oleh karena itu, saya membangun sistem rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja yang transparan dan objektif. Yang ketiga, konsep leader as a coach, mengubah peran pemimpin dari sekedar perintah menjadi pembimbing yang membantu karyawan berkembang melalui coaching, pelatihan, dan komunikasi yang terbuka. Terakhir, ketika karyawan merasa dihargai, didengarkan, dan diperlakukan secara adil, maka akan terbentuk employee engagement, yaitu keterikatan emosional antar karyawan dengan organisasi yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Beberapa bulan setelah perubahan tersebut diterapkan, saya mulai melihat hasil yang positif. Karyawan menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan ide dan pendapatnya, hubungan antar pemimpin dan karyawan menjadi lebih harmonis, kolaborasi antar divisi semakin baik, program pengembangan karyawan berjalan lebih efektif, tingkat keterlibatan karyawan meningkat, konflik mulai berkurang, dan produktivitas perusahaan pun menunjukkan tren yang lebih baik. Saya menyadari bahwa perubahan tersebut bukan hanya terjadi karena adanya sistem baru, tetapi karena organisasi mulai membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai. Dari ilustrasi ini, saya belajar bahwa tantangan organisasi saat ini bukan hanya tentang perkembangan teknologi, persaingan bisnis, ataupun kecerdasan buatan. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengelola manusia agar tumbuh bersama organisasi. Sebagai seorang HR manager, saya menyadari bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari tingginya produktivitas atau besarnya keuntungan perusahaan. Keberhasilan juga diukur dari seberapa besar organisasi mampu membangun kepercayaan, menghargai martabat manusia, memperkuat kolaborasi, mendengarkan setiap suara, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh karyawan untuk berkembang. Disinilah saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan berkarakter. Sebagai mahasiswa Universitas Pancasila, saya percaya bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipelajari di ruang kelas, tetapi harus diwujudkan dalam setiap keputusan dan tindakan di dunia kerja. Karena pada akhirnya, organisasi yang hebat itu bukan hanya organisasi yang berhasil mencapai target, tetapi organisasi yang mampu memanusiakan manusia. Terima kasih.